Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-26. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua pasang mata menatap kedatangan pasukan Garuda Panjalu di perbatasan Pakuwon Kunjang. Rupanya mereka sudah sampai di sini. Aku Kunjang, Rakeh Kepung begitu bergembira melihat pasukan Garuda Panjalu tiba di Pakuwon Kunjang. Pasukan yang sudah tersohor dengan kemampuan menumpas gerombolan pengacau itu begitu dinanti Aku Kunjang, karena banyak sekali laporan perampokan pedagang dari Tamwelang yang menuju Seloageng maupun sebaliknya. Selamat datang di Pakuwon Kunjang, Gusti Panji Watu Gunung. Hamba Aku Kunjang Rakeh Kepung memberi hormat, ujar Rakeh Kepung sambil menghormat. Jangan begitu Kikuwu, jangan terlalu merendah. Kita sama-sama abdi daha. Saling membantu untuk menjaga keamanan itu adalah tugas kita bersama. Mohon maaf jika kedatangan kami merepotkan istana Pakuwon Kunjang, sahut Panji Watu Gunung. Sama sekali tidak Gusti Panji. Kami masyarakat Pakuwon Kunjang sangat berterima kasih atas dukungan dari pasukan Garuda Panjalu. Aku Rakeh Kepung tersenyum. Ternyata benar berita dari orang-orang yang mengatakan pimpinan pasukan Garuda Panjalu orang hebat yang rendah hati. Mulai hari itu, istana Pakuwon Kunjang menjadi ramai. Sesuai perintah Maharaja Samarawijaya, setiap Pakuwon perbatasan menyerahkan seorang prajurit untuk menjadi anggota pasukan Garuda Panjalu. Tapi untuk Pakuwon Perdikan seperti Kunjang dan Watu Galuh, mereka wajib menyerahkan 5 orang yang akan masuk ke pasukan Garuda Panjalu. Apa calon pasukan Garuda Panjalu dari Pakuwon Kunjang sudah ada Kikuwu? Tanya Panji Watu Gunung. Sudah hamba persiapkan Gusti, mari kita temui mereka, ajak Rakeh Kepung. Di Paseban Pakuwon, sudah ada 2 orang wanita dan 3 orang pemuda duduk bersila menanti kedatangan Panji Watu Gunung dan Aku Kunjang diikuti Ki Saketi. Para wanita muda itu terkejut melihat pimpinan pasukan Garuda Panjalu yang masih muda dan begitu tampan. Sementara para pemudanya, yang rata berusia 25 tahun kaget melihat pimpinan pasukan yang tersohor usianya lebih muda dari mereka. Apa kelebihan khusus mereka Kikuwu? Tanya Panji Watu Gunung. Aku Rakeh Kepung tersenyum, dan menerangkan bahwa mereka ahli pengobatan, ahli panah, ahli mata-mata dan ahli serangan jarak dekat. Paman Saketi, tempatkan mereka sesuai bidang keahlian masing-masing, perintah Panji Watu Gunung pada wakil pemimpin. Sendiko dawuh Gusti Panji, Ki Saketi segera mengajak anggota baru pasukan Garuda Panjalu. Seorang gadis cantik berjalan ditemani seorang emban dan 2 orang prajurit berjalan menyusuri hutan di utara Pakuwon Palah. Mereka tiba di sebuah rumah yang kelihatan tidak terawat di tengah hutan. Aroma mistis terasa kental di tempat itu. Ini tempatnya, tanya si gadis cantik. Si emban mengangguk. Ayo temani aku masuk, ujar si gadis cantik menarik tangan embannya. Tiba-tiba pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya. Kriet, wajah cantik gadis itu berubah pucat. Tapi demi tekad balas dendamnya, dia memberanikan diri untuk masuk. Silahkan duduk Ndoro Putri Surtikanti, tidak usah takut. Hehehehe, suara tawa seram seorang nenek tua mengagetkan mereka berempat. Para prajurit memilih berjaga di depan pintu rumah, mereka benar-benar ketakutan. Surtikanti dan emban semakin masuk ke dalam rumah, berbagai benda aneh dan menyeramkan tergantung di dinding rumah tua itu. Surtikanti melihat seorang nenek tua berambut putih panjang dan acak-acakan sedang duduk di tengah rumah dikelilingi benda aneh seperti tengkorak manusia dan berbagai barang menyeramkan. Wajah keriput dan mata bengis menghiasi wajah nek tua yang baru saja memakan jambe dan siri itu. Anglo Tanah Liat,
Di depan nenek tua itu terus mengebul dan bau kemenyan memenuhi seluruh ruangan. Dengan ketakutan, Surtikanti terus mendekati nenek tua itu. Hehehe, silahkan duduk, Ndoro Putri Surtikanti. Aku sudah tahu apa maksudmu datang kemari. Apa kau sudah membawakan persyaratan yang aku minta? Ucap nenek tua itu seram. Ini Nyi Kolot, semua sudah ada di bungkusan kain itu, jawab Surtikanti dengan sedikit ketakutan. Bagus-bagus, hehehe, sudah tahu berapa kau harus membayar kematian orang itu? Tanya Nyi Kolot mendelik tajam ke arah Surtikanti. Surtikanti merogoh kantong keping emas di bajunya, dan menaruhnya di depan Nyi Kolot. Sekarang kau pulang, tunggu hasilnya nanti malam, usir Nyi Kolot. Surtikanti segera bergegas keluar dari dalam rumah diikuti embannya. Para prajurit di pintu segera bergegas mengikuti langkah Surtikanti begitu perempuan itu keluar dari dalam rumah tua. Setelah agak jauh, mereka menoleh dan tiba-tiba pintu rumah itu menutup dengan sendirinya. Kriet, brak, wajah mereka berempat pucat melihat itu semua dan dengan sedikit berlari menuju keluar hutan. Menjelang senja, Surtikanti dan embannya sudah sampai di istana Pakuwon Pala. Segera perempuan itu mandi dan berganti baju, seolah tak sabar mendengar kabar. Panji Watu Gunung sedang duduk bersama Kisaketi kelilingi para anggota pasukan Garuda Panjalu. Ludaka dan kau yang ahli mata-mata, siapa namamu? Hamba Manahil Gusti Panji, anggota baru pasukan Garuda Panjalu yang bernama Manahil memberi hormat. Ya, Manahil, kutugaskan kau bersama Ludaka menyelidiki beberapa tempat di seputar Pakuwon Kunjang yang dicurigai sebagai markas gerombolan perampok. Manahil dan Ludaka segera memberikan hormat. Kami siap melaksanakan tugas, Jarasanda, Landung dan Rajekwesi. Amati setiap pergerakan di sekitar kota Pakuwon ini, jangan terburu-buru menyerang. Laporan saja kepadaku atau Paman Saketi, titah sang pemimpin. Kami mengerti Gusti Panji, ucap Jarasanda, Landung dan Rajekwesi kompak. Belum sempat Watu Gunung menyelesaikan omongannya, sebuah sinar kemerahan seperti bola api melayang cepat menghantam tubuh Watu Gunung. Blar, ledakan keras terjadi. Baju Watu Gunung hancur berantakan, tapi tubuh lelaki tampan itu terlihat baik-baik saja. Sebuah rajah berbentuk bulat seperti roda bergerigi dengan tulisan kuno seperti berputar di punggung kanan Watu Gunung. Rajah Kala Cakra Buana melindungi Panji Watu Gunung dari serangan teluh Nyi Kolot. Semua orang terkejut melihat kejadian itu, dan bermaksud mendekat ke arah Panji Watu Gunung. Kalian jangan mendekat padaku, panggilkan Akarya ke sini, cepat, teriak Panji Watu Gunung. Para selir dan istri Panji Watu Gunung tidak berani mendekat. Melihat tubuh Panji Watu Gunung diliputi sinar putih kekuningan yang saling menekan dengan sinar kemerahan. Landung dan Ludaka segera berlari menemui Kikuwu yang berlari menuju tempat peristirahatan. Ledakan keras itu yang memanggilnya. Setelah mendengar perintah Panji Watu Gunung, Akuwu Rakeh Kepung segera bergegas menuju ke tempat Akarya Pakuwon. Tak berapa lama, Akarya Pakuwon datang disertai beberapa muridnya. Melihat tubuh Panji Watu Gunung yang diselimuti cahaya putih kekuningan, lelaki tua itu segera duduk bersila. Yang bisa berdoa puja jagat Dewa Batara, segera bersila dan mulai berdoa. Semua orang di tempat peristirahatan segera melakukan perintah Akarya Pakuwon. Setelah beberapa saat, sinar merah menyala itu menghilang. Muncul serangan kedua tapi kekuatan Rajah Kala Cakra Buana yang dibantu doa Akarya Pakuwon membuat sinar kemerahan seperti bola api itu berhenti di udara tanpa bisa mendekat. Sementara Nyi Kolot yang marah besar karena serangan teluhnya gagal mengirim teluh keduanya. Keparat, bagaimana bisa pemuda itu tidak mempan dengan teluhku? Akan kukirim lagi biar dia cepat mampus, teriak Nyi Kolot geram. Tangan nenek tua itu meraih bara api dari arang di anglonya. Mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Kemudian nenek tua itu meniup bara api yang terbang melayang ke arah Pakuwon Kunjang. Panji Watu Gunung duduk bersila, matanya terpejam rapat. Ajaran Empu Soma tentang membalikkan teluh dia ingat. Semua mantra ajaran Empu Soma dia baca. Serangan ketiga datang. Namun seperti serangan kedua,
bola api teluk itu hanya mampu berputar mengelilingi tubuh Panji Watugunung. Kedua mata Panji Watugunung terbuka. Atas nama Jagat Dewa Batara, kembali ke Tuan dan penyuruhmu. Panji Watugunung mengibaskan tangannya dan dua bola api teluh berbalik menuju rumah Tuan Nyi Kolot. Dar-dar, Nyi Kolot muntah darah segar dihantam teluhnya sendiri. Surtikanti, bedebah kau, kalau aku mati, kau juga harus mati. Nyi Kolot meraih bara api dari anglonya, berkomat kamit sebentar kemudian meniupnya dengan semua sisa tenaganya. Bola api teluh melayang ke istana Pakuwon Pala. Nyi Kolot tewas dengan mata melotot menahan sakit. Surtikanti yang berada di kamarnya, tidak menyangka teluh yang dia pesan untuk membunuh Watugunung berbalik menghantam dirinya sendiri. Perempuan cantik itu langsung tewas dengan dada seperti terbakar api. Matanya melotot sesaat kemudian tubuhnya diam tak bergerak lagi. Pakuwon Pala geger seketika. Sementara itu di bangsal peristirahatan Pakuwon Kunjang, Panji Watugunung menarik nafas lega. Sinar putih kekuningan perlahan menghilang. Rajah Kala Cakra Buana perlahan memudar dan lenyap di dalam kulit Panji Watugunung. Semua orang di balai peristirahatan melepas nafas panjang. Wajah mereka yang semula tegang berangsur normal. Dewi Anggarawati segera berlari dan memeluk Panji Watugunung. Isak tangis haru terdengar dari mulut mungilnya. Semua wajah di balai peristirahatan segera menunduk. Sudahlah Dinda Anggarawati, Kakang tidak apa-apa, jangan menangis lagi, ujar Panji Watugunung sambil mengelus rambut hitam Anggarawati. Putri manja, apa kau tidak malu bermesraan di depan semua orang, teriak Sekar Mayang dari arah belakang. Panji Watugunung segera menghapus air mata Dewi Anggarawati begitu istrinya itu melepaskan pelukannya. Wajah cantik Anggarawati merah karena jengah dan segera menunduk. Terima kasih atas bantuannya Akaria, dan semua orang yang ada di tempat ini, ucap Panji Watugunung. Setelah itu, semua orang membubarkan diri, menjalani kewajiban masing-masing. Di depan tenda perbekalan, Gumbrek dan Ludaka berdiam di depan api unggun. Kira-kira siapa yang mengirim teluh untuk Gusti Panjilu? Tanya Gumbrek sambil mengira. Mana aku tahu Brek, kalau tahu, pasti sudah aku habisi orang itu, jawab Ludaka yang mendapat tugas jaga malam bersama Gumbrek. Untung Gusti Panji Watugunung Sakti Mandraguna, kalau aku yang kena. Gumbrek tidak melanjutkan kata-katanya. Pasti kamu sudah jadi mayat, sahut Ludaka. Gumbrek langsung bergidik ngeri. Sementara Panji Watugunung dan pasukan Garuda Panjalu mempersiapkan diri di Istana Dahanapura, di ruang pribadi Raja. Sang Maharaja Samarawijaya berbincang dengan Sang Patih Jayakerti dan Rakrian Ranggawangsa. Ampun Gusti Prabu, telik sandi yang hamba kirim sudah mengabarkan bahwa pasukan Garuda Panjalu yang menjadi penjaga keamanan di perbatasan selatan Sungai Berantas sudah berhasil menekan aksi gerombolan pengacau keamanan di beberapa wilayah. Saat ini mereka berada di Pakuwon Kunjang Gusti Prabu, ujar Patih Jayakerti sambil memberi hormat. Hamba juga mendengar berita, pemimpin mereka Panji Watugunung begitu disukai oleh rakyat di wilayah yang dia bantu Gusti. Para akuwu di wilayah pinggiran, menyukai Panji Watugunung karena kerendahan hatinya, timpal Rakrian Ranggawangsa. Bukankah itu bagus Paman Ranggawangsa, potong Sang Prabu Samarawijaya kemudian. Hamba hanya khawatir Gusti Prabu. Rakrian Ranggawangsa menghentikan ucapannya membuat sang raja semakin penasaran. Khawatir dengan apa Paman? Cepat katakan saja. Hamba khawatir dengan posisi Gusti Prabu, jawab Rakrian Ranggawangsa. Apa maksud dari kata-katamu Paman Ranggawangsa? Aku semakin tidak mengerti, jawab Sang Prabu Samarawijaya semakin kebingungan. Sebagai sesama keturunan Lokapala, kalau dilihat urutan, keluarga Panji Watugunung juga berhak atas tahta kahuripan Gusti. Mungkin jika tidak terjadi Mahapralaya di Medang dulu, yang menjadi Raja Kahuripan adalah Panji Gunung Sari, bukan ayahanda Gusti Prabu Samarawijaya yaitu Gusti Prabu Airlangga. Rakrian Ranggawangsa menjelaskan. Sang Prabu Samarawijaya menghela nafas panjang. Jadi Paman takut kalau keluarga Panji Gunung Sari akan menuntut hak atas tahta kahuripan? Tanya Sang Prabu Samarawijaya. Benar Gusti Prabu,
Itulah yang menjadi dasar kekhawatiran hamba dengan kepopuleran Panji Watugunung di kalangan masyarakat pesisir perbatasan, jawab Rakrian Ranggawangsa. Aku mengerti kekhawatiranmu Paman, tapi jika kita menghentikan langkah Panji Watugunung sama saja kita menggali lubang untuk diri kita sendiri. Bukankah saat ini kita sedang menghadapi ancaman dari Jenggala? Sementara ini, tidak ada panglima pasukan yang kuanggap cakap untuk berperang selain Panji Watugunung dan Rakai Manoreh dari wilayah utara. Rakai Manoreh terlalu gerusa-gerusu, itu nilai kurangnya. Panji Watugunung mengancam karena dia keturunan Kanjeng Eyang Lokapala. Tapi kalau boleh memilih, aku akan memilih Panji Watugunung. Jika kita memiliki anak muda dengan potensi untuk mampu menahan serangan Jenggala, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan itu Paman. Sang Prabu Samarawijaya memandang ke arah langit. Kita harus mengikat kesetiaan Panji Watugunung tanpa harus menyingkirkannya dari tingkat keprajuritan di Panjalu ini Paman Ranggawangsa. Sebuah ide melintas di kepala Mapatih Jayakerti. Pria berusia 40 tahunan itu tersenyum. Gusti Prabu, hamba punya sebuah ide yang hamba jamin jika Panji Watugunung pun tidak akan pernah berani berpikir untuk berbuat macam-macam terhadap tahta Gusti Prabu, ujar Mapatih Jayakerti. Apa idemu Paman Mapatih? Tanya Sang Prabu Samarawijaya segera. Mapatih Jayakerti segera menjelaskan idenya, juga tentang pelaksanaan tata caranya. Sang Prabu Samarawijaya dan Rakrian Ranggawangsa mengangguk tanda setuju. Bukankah ini seperti melipat dua tangan dalam satu kantong Gusti Prabu? Kita bisa menyelesaikan dua masalah dengan satu tindakan, tanya Mapatih Jayakerti. Samarawijaya tersenyum tipis. Idemu bagus Paman Mapatih. Besok kirim utusan ke Pakuwon Kunjang. Minta Panji Watugunung sendiri menghadapku secepatnya, titah Sang Prabu Samarawijaya. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Mapatih Jayakerti menghaturkan sembah dan segera mundur dari kediaman pribadi raja. Sang Prabu Samarawijaya menghela nafas lega kemudian. Di balai peristirahatan Pakuwon Kunjang, yang menjadi markas sementara pasukan Garuda Panjalu, Panji Watugunung sedang menunggu berita dari Telik Sandi Pakuwon Kunjang dan pasukan Garuda Panjalu. Seperti biasa Dewi Anggarawati yang sejak kemarin memasak untuk suaminya, mulai menata makanan dibantu oleh Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka. Sedangkan Dewi Srimpi tidak pernah jauh dari majikannya, menjadi pengawal sekaligus pelayan setianya. Kang Bok Sekar, semalam kan giliranmu sudah, nanti malam kau tidak boleh menggangguku, ujar Dewi Anggarawati sambil mengguyurkan kuah pada lele bakar kesukaan Panji Watugunung. Aku sudah tahu Putri Manja, tak perlu kau beritahu aku sudah mengerti, jawab Sekar Mayang menatap pinggan di nampan. Eleh, aku tidak bisa percaya dengan omonganmu Mayang. Kemarin di Pakuwon Randu, kau terus menempel Kakang Watugunung sedangkan hari itu adalah jatahku menemaninya, cibir Ratna Pitaloka yang disambut tawa oleh Dewi Anggarawati dan Sekar Mayang. Mereka begitu rukun, Ludaka baru saja melaporkan sedikitnya ada 3 markas pasukan pengacau keamanan. Di mana markas terbesar mereka? Tanya Panji Watugunung. Mereka ada timur laut Pakuwon, ada 100 orang lebih gusti yang berdiam di situ. Saya melihat mereka berpakaian serba hitam dengan tanda segitiga putih diikat kepala mereka, jawab Ludaka. Dari Gunung Kematian rupanya. Laporan Telik Sandi Pakuwon juga menambahkan, di markas timur laut, jumlah orangnya tidak menentu, sahut Panji Watugunung segera. Ini berbahaya kalau kita salah perhitungan. Denmas, sudah waktunya untuk makan, bisik Dewi Srimpi lirih. Panji Watugunung mengangguk pelan tanda mengerti. Dia harus segera pergi menuju meja makan kalau tidak Dewi Anggarawati akan mengomelinya. Disambung setelah tengah hari, tetap pantau terus dan laporkan setiap perkembangan yang terjadi. Sendiko dawuh Gusti Panji, Ludaka menghormat dan mundur dari depan Panji Watugunung. Begitu Ludaka menjauh, Panji Watugunung dan Dewi Srimpi segera bergegas ke meja makan. Berbagai jenis masakan ada di sana. Dewi Anggarawati, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang sudah menunggu kedatangan suami mereka dengan senyum manisnya. Mereka berlima makan dengan lahap. Masakan Anggarawati memang paling enak. Lewat tengah hari,
3 orang lelaki berpakaian prajurit menggebrak kuda-kuda mereka menuju Pakuwon Kunjang. Mereka sudah melewati tapal batas Pakuwon Kunjang dan terus memacu kuda mereka secepat mungkin menuju kota Pakuwon Kunjang. "Masih berapa lama lagi kita sampai Tumenggung?" ucap seorang prajurit muda pada orang paruh baya yang ada di sampingnya. "Sebentar lagi, setelah Wanua ini, kita sudah sampai di Pakuwon Kunjang." Usai berkata, pria paruh baya itu segera menggebrak kudanya. Menjelang senja, mereka sudah sampai di gerbang istana Pakuwon. Para prajurit penjaga segera memberikan hormat kepada mereka saat mereka memasuki istana Pakuwon Kunjang. Panji Watu Gunung yang sedang bersantai dengan istri-istrinya di dalam bangsal peristirahatan dikejutkan oleh seorang prajurit Pakuwon. "Mohon maafkan hamba Gusti, Gusti Panji Watu Gunung dipanggil oleh Gusti Aku Kunjang. Ada utusan istana Daha yang mencari Gusti Panji Watu Gunung." Prajurit Pakuwon memberikan hormat. Panji Watu Gunung saling berpandangan sejenak dengan Dewi Anggarawati, kemudian berkata, "Kami akan segera ke sana." Prajurit Pakuwon itu menghormat pada Panji Watu Gunung kemudian bergegas kembali ke paseban Pakuwon Kunjang. Dewi Anggarawati tersenyum dan segera mendandani suaminya dengan busana ala bangsawan dibantu oleh Sekar Mayang dan Ratna Pitaloka. "Suamiku gagah sekali," puji Dewi Anggarawati setelah selesai mendandani suaminya. Bukan suamimu saja, tapi juga suami kami," potong Ratna Pitaloka disambut senyum manis Sekar Mayang. Panji Watu Gunung hanya tersenyum tipis mendengar pujian para istrinya. Segera Panji Watu Gunung bergegas menuju ke paseban Pakuwon diiringi Dewi Srimpi. Di paseban Pakuwon, sudah menunggu seorang lelaki paruh baya dan 2 orang pengikutnya serta Akuwu Rakeh Kepung. "Mohon maaf mengganggu istirahat Gusti Panji, hamba hanya menjalankan tugas. Gusti Panji ini adalah Tumenggung Adiguna, salah satu tumenggung sepuh di Keraton Daha," ujar Rakeh Kepung memperkenalkan tamu agungnya. "Salam hormat saya kepada Tumenggung Adiguna. Saya Panji Watu Gunung, kepala pasukan Garuda Panjalu." Panji Watu Gunung segera memberi hormat. Jangan begitu Gusti Panji, jangan sungkan kepada saya. Kita sama-sama abdi dalam Keraton Dahanapura," potong Tumenggung Adiguna gugup. "Ada apa dengan Kanjeng Tumenggung? Tidak biasanya beliau gugup menghadapi orang," pikir 2 prajurit pengiring Tumenggung Adiguna saling berpandangan. "Ya, Tumenggung Adiguna memang ketakutan." Mapatih Jayakerti memerintahkan kepadanya untuk membawa Panji Watu Gunung ke istana. Karena orang itu adalah calon senopati Daha, demikian perintah yang diterima olehnya. "Maaf Paman Tumenggung Adiguna, ada hal penting yang membuat Paman jauh-jauh datang ke sini?" tanya Panji Watu Gunung. "Saya diutus Gusti Maharaja Samarawijaya untuk mengawal Gusti Panji Watu Gunung ke istana Dahanapura. Ini nawalanya Gusti," ujar Tumenggung Adiguna sambil menyerahkan sepucuk surat dari daun lontar. "Panji Watu Gunung, aku penguasa Panjalu Maharaja Samarawijaya, memerintahkan kepadamu untuk segera menghadap ke istana Daha." Panji Watu Gunung menutup lembaran daun lontar yang ada di tangannya. "Saya mengerti Paman Tumenggung Adiguna, ada hal rahasia yang tidak dijelaskan dalam surat ini." Tumenggung sepuh itu tertegun sejenak. Dia tidak menduga bahwa pemuda tampan itu memahami isi surat itu dengan cepat. Panji Watu Gunung menghela nafas panjang sebelum berkata, "Besok pagi saya akan ke istana Daha." Panji Watu Gunung segera bergegas pamit menuju bangsal peristirahatan. Kisaketi dan 3 istri Panji Watu Gunung menunggunya. "Ada masalah apa sehingga utusan Daha kemari Kang Mas?" tanya Dewi Anggarawati penasaran. "Apa ada hal penting hingga Kakang Watu Gunung didatangi mereka?" timpal Sekar Mayang. Kisaketi yang hendak bertanya mengurungkan niatnya saat melihat Panji Watu Gunung menghela nafasnya. "Sepertinya ada hal penting yang tidak bisa dibicarakan di tempat umum. Mungkin menyangkut kepentingan orang banyak, Dinda Anggarawati. Aku juga tidak tahu." "Terus apa langkah kita selanjutnya Kakang?" tanya Ratna Pitaloka kemudian. Paman Saketi, pecah pasukan Garuda Panjalu menjadi 2 bagian. Bagian pertama bertugas berpatroli di Wanua wilayah Pakuwon Kunjang. Usahakan Ludaka, Jarasanda, Arimbi dan Rajekwesi tergabung di pasukan patroli.
minta Aku Rakeh Kepung meminjamkan 100 orang prajurit pilihan. Dinda Pitaloka dan Dinda Mayang, pimpin pasukan pertama dan pasukan pinjaman dari Aku berpatroli. Jangan bertindak kecuali jika diserang. Paham? Panji Watugunung memandang wajah Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang. Dua wanita cantik itu segera mengangguk tanda mengerti. Selanjutnya pasukan sisa, tempatkan di seputar Pakuwon Kunjang. Minta Aku Rakeh Kepung menyiapkan pasukan berkuda cepat sebanyak 50 orang. Jika ada permintaan bantuan dari pasukan patroli, pasukan cadangan segera membantu. Pasukan cadangan akan dipimpin Paman Saketi dan Dinda Anggarawati. Apa kau mengerti, Dinda? Pandangan Watugunung mengarah ke Dewi Anggarawati. Perempuan cantik itu segera mengiyakan. Aku usahakan segera kembali ke sini. Ada hal penting yang aku mau minta dari Prabu Samarawijaya, ujar Panji Watugunung. Setelah memberikan arahan dan petunjuk kepada semua orang, Panji Watugunung bergegas menuju ke kamar peristirahatannya diikuti Dewi Anggarawati dan Dewi Srimpi. Srimpi, persiapkan beberapa pakaian, besok pagi kita akan ke Daha. Dewi Srimpi mengangguk dan segera pergi menuju kamarnya. Sementara itu, Dewi Anggarawati mengikuti langkah suaminya ke dalam kamar. Aku masih tidak mengerti, kenapa Kang Mas hanya mengajak Srimpi ke Daha, ujar Dewi Anggarawati sambil melepaskan perhiasan bangsawan pada tubuh suaminya itu. Dinda harusnya menyadari arti pentingnya peranan Dinda Anggarawati, Dinda Mayang dan Dinda Pitaloka di sini. Dinda Anggarawati mempunyai kemampuan menjadi penghubung antara para pejabat karena posisi Dinda Anggarawati sebagai putri Adipati Seluageng. Dinda Pitaloka dan Dinda Mayang, kemampuan bela diri mereka bisa diandalkan untuk situasi genting. Karena itu aku hanya mengajak Srimpi untuk menemaniku ke ibu kota Daha. Panji Watugunung menjelaskan semuanya. Suamiku memang cerdas. Tak salah aku mencintaimu, Kang Mas, ujar Anggarawati lembut sambil mengelus tangan suaminya sambil memerah wajahnya. Panji Watugunung yang paham kode etik istrinya itu, tersenyum penuh arti. Panji Watugunung segera menarik tangan Dewi Anggarawati ke arah ranjang. Selanjutnya desahan dan lenguhan mereka memenuhi ruangan kamar itu. Hujan deras mengguyur wilayah Pakuwon Kunjang, membuat udara menjadi dingin. Berulang kali mereka melakukannya, sampai pagi menjelang. Pagi itu cuaca berubah cerah meskipun awan tebal masih bertengger di langit. Panji Watugunung bangun saat sinar matahari menembus celah-celah jendela kamar. Dia tersenyum melihat tangan Anggarawati melingkar di pinggangnya. Wajah cantik Anggarawati tampak kuyu meski senyum puas menghiasi wajahnya. Saat Panji Watugunung ingin memindahkan tangan Anggarawati, tiba-tiba terdengar suara merdu Dewi Anggarawati. Masih pagi, Kang Mas, sebentar lagi. Sudah pagi, Dinda, ayo kita mandi, ujar Panji Watugunung, tapi Dewi Anggarawati justru menariknya ke pelukannya. Dewi Anggarawati tersenyum genit dan segera mencium bibir Panji Watugunung dengan ganasnya, dan mereka melakukannya lagi. Dewi Srimpi yang hendak mengetuk pintu kamar Panji Watugunung, menghentikan langkahnya. Jelas sekali dia mendengar suara desahan dan rintihan dari dalam kamar. Wajah cantiknya merah menahan nafas. Ratna Pitaloka melihat Dewi Srimpi mematung di depan pintu kamar, menghampiri Dewi Srimpi. Kenapa tidak segera kau bangunkan? Ujar Ratna Pitaloka mendelik. Itu Ndoro Selir. Anu, Dewi Srimpi tertunduk, dan suara-suara rintihan dan rangan kenikmatan itu terdengar oleh Ratna Pitaloka. Wajah perempuan cantik itu ikut memerah. Dasar mesum, sudah siang masih melakukannya. Brak-brak. Ratna Pitaloka menggedor pintu kamar Panji Watugunung. Panji Watugunung yang baru selesai, mendengar pintu kamar digedor segeralah melesat cepat menuju pintu sambil menyambar selimut. Dewi Anggarawati berburu-buru mengumpulkan bajunya yang berserakan di lantai dan segera memakainya. Kriet, pintu terbuka dan wajah cantik Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka yang memerah. Ratna Pitaloka cepat menutup pintu kamar kembali. Kakang Watugunung ini, sudah siang masih juga ngeyel. Mbok ingat ada tugas ke Daha. Apa semalam suntuk masih kurang puas? Ratna Pitaloka mengomel panjang lebar. Panji Watugunung tersenyum kecut. Dia beringsut memakai pakaiannya.
Dewi Srimpi segera menunduk. Dewi Anggarawati hanya senyum-senyum sendiri, tidak berkata apa-apa. Usai membersihkan diri dan sarapan, Panji Watugunung dan Dewi Srimpi serta utusan dari Daha melesat meninggalkan Pakuwon Kunjang. Setelah berhenti di sebuah wanua kecil mengistirahatkan tubuh, mereka memacu kuda mereka secepat kilat menuju ke Istana Daha. Menjelang sore, Panji Watugunung dan rombongannya sudah sampai di gerbang Istana Daha. Para prajurit penjaga gerbang Istana Daha segera membuka pintu gerbang begitu melihat Tumenggung Adiguna. Rombongan itu segera menepak punggung kuda mereka menyusuri jalan besar yang membelah alun-alun Istana Daha. Sesampainya di depan Istana Raja, mereka turun dari kudanya. Pekatik Istana Raja segera menarik kekang kuda mereka dan menambatkan di tambatan kuda. Seorang penjaga gerbang Istana Raja segera berlari menuju ruang pribadi Raja di sisi barat istana. Samarawijaya, Sang Raja Panjalu sedang berbincang dengan Mapatih Jayakerti dan penasehat utamanya Rakrian Ranggawangsa saat prajurit penjaga gerbang istana menghaturkan sembah. Ampuni hamba mengganggu waktu Gusti Prabu. Tumenggung Adiguna dan beberapa orang dari Pakuwon Kunjang ingin menghadap. Samarawijaya tersenyum, suruh mereka masuk ke sini segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu, prajurit penjaga gerbang menghaturkan sembah dan mundur menuju gapura. Tak berapa lama, Tumenggung Adiguna diikuti Panji Watugunung dan Dewi Srimpi memasuki ruang pribadi raja. Samarawijaya nampak bahagia. Dia tidak menyangka sepupu jauhnya terlihat lebih tampan dari dia di waktu muda. Ampun Gusti Prabu, hamba mengantarkan Gusti Panji Watugunung untuk menghadap ke Istana Daha, ujar Tumenggung Adiguna sambil menghormat. Terima kasih Tumenggung Adiguna, kau melaksanakan tugas dengan baik, jawab Sang Prabu Samarawijaya. Adi Panji Watugunung, saudara jauhku, bagaimana kabarmu? Terima kasih atas perhatian Gusti Prabu Samarawijaya. Saya yang kecil ini tidak pantas menerimanya, ujar Panji Watugunung sambil menghormat. Samarawijaya tersenyum tipis. Dia suka sifat Panji Watugunung yang rendah hati. Ranggawangsa tertegun sejenak. Dalam batinnya pemuda ini melebihi gambarannya selama ini. Ah adikku, kau begitu rendah hati. Aku benar-benar menyukai sifatmu ini. Apa kau tidak berminat untuk tinggal di Istana Daha ini Dimas? Ujar Samarawijaya tersenyum simpul. Mohon ampun Gusti Prabu jika jawaban hamba menyinggung perasaan Gusti Prabu. Hamba ini hanya rakyat Daha, saya terbiasa hidup di kampung dan hutan. Tidak akan kerasan jika harus tinggal di istana, jawab Watugunung sopan yang membuat Samarawijaya, Jayakerti dan Ranggawangsa saling mengangguk. Kamu berani menolak tawaranku Dimas, aku tidak marah. Tapi apakah Dimas Panji Watugunung tetap bersedia membantu apapun yang aku perintahkan? Tanya Samarawijaya dengan tatapan serius. Selama hamba mampu, hamba siap mengabdikan diri kepada Gusti Prabu Samarawijaya, ujar Panji Watugunung tegas. Bagus sekali Dimas, tapi aku ingin kau membuktikan kebenaran ucapanmu. Mulai sekarang jaga putriku, Ayu Galuh untukku, titah Samarawijaya tersenyum penuh arti. Panji Watugunung terkejut bukan main. Tidak disangka Samarawijaya akan mengikat kesetiaannya dengan cara ini. Panji Watugunung segera tersenyum. Betapa pintar sepupu jauhnya. Kalau memang itu bisa membuat Gusti Prabu Samarawijaya percaya kepada hamba, maka hamba akan senang hati melakukannya. Tapi hamba mohon waktu untuk menjelaskan semuanya pada istri hamba, jawab Watugunung sopan. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.